Shalom, selamat hari Minggu, Happy Sunday. Apa kabarnya adik-adik? Kami berharap adik-adik dalam keadaan sehat selalu ya. Ini kan lagi masa corona, jadi adik-adik harus lebih ekstra lagi jaga kesehatannya. Dan jangan kemana-mana dulu. Untuk itu kita ibadahnya online dulu ya. Udah siap belum memuji Tuhan? Iya. Nah gitu dong, kalau udah siap bangkit berdiri dulu yuk. Kita mau olahraga. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, abis 6 adik-adik udah semakin semangat kan? Kalau gitu, sebelum mulai firman Tuhan, kita tepuk-tepuk dulu yuk biar semakin semangat. Kita tepuk sukacita gimana? Oke, kita mulai. Tepuk sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Yeay, udah semakin semangat kan? Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Nggak boleh ada yang ngintip ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami pagi ini. Ya Tuhan, terima kasih juga karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan ibadah komisi anak online. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya saat kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik ingat gak minggu lalu Kak Cika cerita tentang apa? Betul sekali, Paulus dan Silas. Mereka diperintahkan Tuhan pergi ke Filipi untuk memberitakan firman Tuhan. Namun mereka malah dipenjara. Tapi saat dipenjara, mereka gak sedih, mereka tetap memuji Tuhan. Dan seketika itu datanglah gempa bumi besar. Akhirnya mereka bisa lolos dari penjara itu. Nah sekarang ambil Alkitabnya yuk. Nah kalau udah kita buka yuk dari perjanjian lama. Hakim-hakim 4. Hakim-hakim 4 itu hakim-hakim sebelum Rut ya. Hakim-hakim 4 judulnya Deborah dan Barak. Nah adik-adik bisa baca di rumah masing-masing ya. Dari Hakim-hakim 4. Agak banyak sih, tapi bisa dibantu ya sama orang di rumah. Tunggu dulu. Ini peta bangsa Israel dan bangsa Kanaan. Mereka berdekatan, tapi bangsa Israel ini gak percaya sama Tuhan. Walaupun begitu, Tuhan tetap melindungi Israel. Tuhan mengirimkan seorang perempuan bernama Deborah untuk memanggil Panglima Barak. Kata Deborah kepada Barak, "Majulah, bergerak menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta dan pasukannya ke sungai Kison." Kata Barak kepada Deborah, "Jika engkau maju, aku pun juga maju. Tapi kalau enggak, aku gak mau." "Oke, aku turut maju," kata Deborah. Kata Barak kepada Deborah, "Tapi pasukan Sisera sangat susah dikalahkan loh." Kata Deborah, "Jangan takut, Tuhan memimpin kita dan Tuhan akan menyerahkan Sisera ke tangan seorang perempuan." Tibalah hari perang antara Israel dan Kanaan.
Bersiaplah, ini harinya Tuhan menyerahkan pasukan Sisera ke tanganmu. Ketika pasukan Sisera maju menyerang, Tuhan menggagalkan mereka dan pasukan Barak bisa mengalahkan. Ini Sisera, ketika pasukannya kalah, dia kabur. Dan dia lelah, lalu menemukan sebuah kemah. Ternyata kemah itu punya Heber, teman dari Raja Yabin, Raja Kanaan, pemimpin dari Sisera. Ini adalah Yael, istri dari Heber. Kata Sisera, "Bolehkah aku menumpang untuk beristirahat di kemahmu, Yael?" "Tentu boleh," kata Yael. Lalu Barak melihat dan merasa bingung dan bertanya kepada Deborah, "Kok dia di situ sih?" "Aku udah berkata kalau Tuhan bilang Sisera akan kalah di tangan seorang perempuan, dan bukan berarti aku seorang perempuannya," kata Deborah kepada Barak. Lalu Sisera beristirahat di kemah Yael. Dia tidur dengan tenang di kemah Yael. Namun, Yael ada di posisi Israel, dan dia adalah perempuan yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mengalahkan Sisera. Ketika Sisera tidur, Yael berhasil membunuh Sisera, dan saat itulah bangsa Israel menang dari bangsa Kanaan karena mereka percaya sama perintah yang telah Tuhan perintahkan kepada mereka. Wah, ini mati lampu. Adik-adik takut nggak kalau mati lampu? Atau merasa takut nggak sih sulitnya menghadapi ulangan? Setelah dengerin firman Tuhan tadi, adik-adik nggak boleh takut karena Tuhan menjanjikan keselamatan. Jadi kalau takut menghadapi kesulitan, harus berdoa minta tolong Tuhan lindungi. Lalu, berani menghadapi kesulitan bersama Tuhan. Jadi setelah berdoa, harus jadi yakin dan berani untuk menghadapi kesulitan bersama Tuhan. Sekarang kita berdoa yuk setelah mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami saat mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi seperti Deborah dan Barak yang yakin dan percaya untuk menghadapi kesulitan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Udah dengerin kan firman Tuhan tadi? Jadi sekarang adik-adik mau kan menjadi seperti Deborah dan Barak? Setiap adik-adik ketakutan, adik-adik berdoa, minta tolong sama Tuhan dan percaya karena Tuhan akan menjanjikan keselamatan untuk kita. Oh iya, sekarang kita kumpulin persembahan. Bagi yang mau mengumpulkan persembahan, boleh dikirimkan ke rekening di bawah ini. Atau bisa juga kirimkan ke gereja, minta tolong ya sama orang di rumah, sama mama atau papa atau opung atau nenek kakek atau om tante atau kakak siapapun yang di rumah, minta tolong aja ya. Tuhan Yesus berkati. Kita mau menyanyikan untuk persembahan. Kita nyanyiin Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Mau ya? Semangat nyanyinya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Untuk ibadah online minggu ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadahnya, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah online ini. Tuhan, kiranya minggu depan kami dapat bertemu lagi, dan kiranya Tuhan cepat-cepat menyelesaikan
pandemi corona ini. Berikan kami kesehatan selalu ya Tuhan, dan berikanlah kami kepintaran dalam belajar online juga di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.